Bab 035. Najwa yang berdiri di sampingnya menggenggam erat tas kecilnya. Ia merasa seperti wanita paling terbuang di dunia. Dalam hatinya, ia belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa wanita yang dulu ia caci kini berdiri begitu anggun dan dicintai pria lain. Acara dimulai dengan pembacaan doa oleh Ustadz Maulana, disusul dengan sambutan dari perwakilan keluarga Fahri dan Alia. Saat sesi salam-salaman dimulai, para tamu berbaris untuk memberikan ucapan selamat. Bu Marwah yang awalnya ingin langsung pulang, ditahan oleh suaminya. Ketika giliran keluarga Rayyan menyapa pengantin, suasana berubah tegang. Alia menyambut Pak Azmi lebih dulu, membungkuk penuh hormat dan memberikan senyum hangat. Pria tua itu menggenggam tangan Alia, menatap penuh bangga dan berbisik lirih, "Kamu luar biasa, Nak. Abi doakan kamu selalu bahagia." Kemudian, giliran Bu Marwah. Wanita itu tampak gugup. Tangannya gemetar ketika menggenggam tangan Alia. Ia menunduk, nyaris tak mampu berkata-kata. Alia tersenyum, lalu berbisik pelan, "Terima kasih sudah datang, Umi." Lalu Najwa. Ia berdiri di depan Alia, menatap wanita yang ulu ia rendahkan. Alia menatap balik, tenang namun tegas. Tak ada kata-kata di antara mereka. Hanya lirikan mata yang menyiratkan kisah panjang yang belum sepenuhnya usai. "Selamat," ujar Najwa akhirnya. Namun nadanya tidak tulus. "Terima kasih," jawab Alia tanpa senyum. Fahri yang berdiri di samping Alia langsung merasakan aura dingin di antara dua wanita itu. Ia menggenggam tangan Alia dengan lembut, memberikan isyarat bahwa ia di sana untuk mendukung sepenuhnya. Setelah salam-salaman, Najwa duduk di salah satu bangku tamu. Ia mengamati setiap detik resepsi itu dengan pandangan tajam. Ketika Fahri menyuapi Alia sepotong kecil kue, matanya berkaca-kaca. Ia berbisik ke Rayyan, "Dia nggak pernah kelihatan sebahagia itu saat bersama kamu." Rayyan tidak menjawab. Ia hanya diam, namun jemarinya mengepal kuat. Tiba-tiba, saat sesi hiburan Islami berlangsung, Najwa berdiri dan berjalan ke arah toilet. Namun beberapa tamu yang memperhatikannya mendengar lirih ucapannya saat melewati lorong. Semua ini terlalu berlebihan untuk wanita yang hanya mantan istri. Sayup-sayup, Bu Marwah mendengarnya. Ia menoleh ke Pak Azmi yang menggeleng pelan, mencoba menahan gejolak dalam dirinya. Tapi tampaknya, Najwa belum bisa menerima kenyataan bahwa hidup Alia sudah jauh melaju. Acara berakhir menjelang sore. Fahri dan Alia menyempatkan diri untuk berdiri di gerbang utama rumah, mengantar para tamu pulang. Ketika Rayyan dan keluarganya lewat, Fahri mengulurkan tangan, Rayyan membalas, meski tanpa senyum. "Selamat, Fahri. Jaga Alia baik-baik." Fahri mengangguk. "Insya Allah." Dan Alia hanya menatap Rayyan sejenak. Tidak ada dendam. Tidak ada amarah. Hanya tatapan seorang wanita yang sudah memaafkan masa lalunya. Hari itu, semua orang akhirnya pulang dengan membawa perasaan masing-masing. Tapi yang pasti, Alia dan Fahri telah membuka lembaran baru, sementara Rayyan dan Najwa. Mereka harus belajar menerima bahwa hidup terus berjalan, dan cinta, jika tidak dijaga dengan baik, bisa pergi selamanya. 92. Suasana di rumah sudah mulai sepi. Para panitia bongkar pelaminan sudah mulai merapikan dekorasi, sementara keluarga Alia dan Fahri turut membantu membereskan segala peralatan yang tersisa. Di antara itu semua, Alia dan Fahri telah naik ke kamar pengantin yang terletak di lantai atas, sebuah ruangan yang disulap menjadi begitu indah dengan balutan warna krem dan emas.
Lampu kamar temaram. Aroma bunga mawar segar menyeruak dari vas-vas kecil di sudut-sudut ruangan. Tempat tidur dihias kelopak mawar, spray baru dengan motif elegan membalut kasur empuk. Di sana, Alia duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kebaya resepsi yang begitu memesona. Jilbanya masih dibalut anggun, dan sisa-sisa riasan pernikahan masih tampak memulas wajah cantiknya. Fahri membuka pintu kamar perlahan, masuk membawa segelas air putih. Ia menghampiri Alia dan menyodorkan gelas itu sambil tersenyum lembut. "Minum dulu, pasti capek banget, iya." Alia mengangguk kecil. "Banget. Tapi capeknya bahagia." Fahri tertawa pelan. Ia duduk di samping Alia, matanya menatap wajah wanita yang kini sah menjadi istrinya. "Hari ini kamu paling cantik seantero bumi. Bahkan bidadari di surga aja mungkin iri." Alia tertawa, menepuk lengan Fahri. "Mulai deh gombalnya." "Enggak gombal dong," Fahri menggoda. "Itu fakta. Aku kayak masih nggak percaya, hari ini kita beneran menuntaskan semuanya. Aku jadi suami kamu, kamu istri aku." Alia menghela napas panjang, bahunya turun pelan. Ada campuran lega dan haru di dalam dadanya. Ia menatap wajah Fahri dengan penuh ketulusan. "Aku juga nggak ngangka. Tapi ternyata setelah semua luka, Allah ganti dengan yang lebih indah. Kamu." Fahri tersenyum, kemudian perlahan berdiri dan berjongkok di hadapan Alia. Ia membantu melepaskan stiletto dari kaki Alia, lalu meraih resleting kebaya belakangnya. Gerakannya pelan, sangat hati-hati. "Biar aku bantu bersihin makeup kamu juga," katanya, mengambil kapas dan micellar water dari meja rias. Setelah duduk kembali di samping Alia, mulai membersihkan wajah istrinya dengan penuh kelembutan. Sentuhan tangannya tak tergesa, seperti ingin menikmati tiap detik momen itu. Alia memejamkan mata, menikmati setiap sapuan lembut itu. "Kamu selalu begini. Manis banget. Aku memang dilahirkan untuk mencintai kamu pelan-pelan, dengan cara paling lembut yang aku bisa," gumam Fahri. Alia membuka mata, tersenyum kecil. "Kamu kayak puisi hidup, ya. Dan kamu adalah bait terindah dalam puisi hidupku," balas Fahri, menatap mata Alia dengan penuh cinta. "Kalau aku harus menulis tentang cinta, aku akan menuliskannya dengan nama kamu di setiap kalimat." Alia tertawa kecil, pipinya memerah. "Udah ah, nanti aku menyeleleh." Fahri menyentuh pipi Alia, menangkup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku janji akan menjaga kamu dan Isa. Aku nggak akan menggantikan tempat siapapun, tapi aku akan menjadi bagian baru dalam hidup kalian. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan." Alia terdiam, air matanya menggenang. Kata-kata itu menyentuh hatinya yang terdalam. Ia menggenggam tangan Fahri, mengangguk pelan. "Terima kasih ya Mas." Malam itu, mereka berdua menikmati kebersamaan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Mereka saling bersandar, tertawa kecil, dan menceritakan masa-masa lalu masing-masing. Tidak ada luka yang dipaksakan hilang, hanya dua orang yang sama-sama belajar menyembuhkan. Beberapa kali Isa yang tidur di ranjang kecil di sudut kamar mengeluarkan suara lirih. Alia berdiri, hendak menghampiri, tapi Fahri lebih dulu bangkit. "Biar aku yang cek, kamu istirahat aja," katanya. 93. Namun, tetap saja Alia tidak bisa meringkuk. Ia bangkit dan duduk. Fahri mengangkat Isa pelan, menggendongnya dengan sangat hati-hati. Bayi itu tampak tenang dalam dekapan Fahri.
Alia melihatnya dari tempat tidur, hatinya berdesir. Ada kebahagiaan baru yang tumbuh di dadanya. Sebuah rumah baru untuk jiwanya, sebuah pelabuhan yang tidak hanya menerima, tapi juga mencintai. Setelah Isa benar-benar tertidur lelap dalam dekapannya, Fahri meletakkan tubuh mungil itu ke boks bayi yang telah disiapkan khusus di sudut kamar pengantin mereka. Ia menatap wajah Isa sejenak, tersenyum, lalu menghela napas panjang. Kamar itu kini sunyi, hanya ada suara AC dari langit-langit, dan aroma harum bunga sedap malam yang masih tersisa dari dekorasi. Di ranjang, Alia sedang duduk, menyisir rambutnya pelan sambil menatap cermin. Matanya bertemu dengan Fahri lewat pantulan kaca, dan tanpa sadar ia tersenyum malu. Fahri melangkah mendekat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Alia yang kini berbalik padanya. "Masih capek?" tanya Fahri dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Alia mengangguk kecil. "Dikit sayang. Tapi sekarang jadi santai, karena ada yang selalu sigap kalau Isa lagi rewel." "Hahaha, aku udah jadi suami dan ayah sekarang," ujar Fahri sambil mengangkat satu tangan Alia dan mengecup punggungnya. Alia tertawa kecil, tersipu. "Masih aneh aja rasanya. Aku dan kamu. Sekarang serumah." "Seranjang," goda Fahri, membuat pipi Alia memerah. Ia menunduk, menahan senyum. Setelah beberapa detik hening yang manis, Fahri bangkit berdiri. "Kita mandi, yuk." Alia langsung menatap Fahri dengan kaget. "Bareng." Fahri mengangkat alisnya, setengah bercanda. "Bukannya udah halal sekarang?" Alia tertawa gugup. "Iya. Tapi tetap aja, canggung. Kalau kamu malu, aku tutup mata," katanya sambil berjalan ke arah kamar mandi. Alia menggeleng pelan, tapi akhirnya ikut berdiri dan berjalan di belakang Fahri. Sesampainya di dalam, mereka tidak langsung masuk ke bawah shower. Justru di sanalah terjadi momen-momen canggung yang manis, tawa kecil, percakapan ringan, dan sesekali saling lempar pandang yang hangat. Tanpa perlu terlalu banyak kata, mereka tahu, malam ini adalah awal dari segalanya. Setelah selesai mandi, Alia keluar lebih dulu. Ia mengeringkan tubuh dan rambutnya, lalu membuka paperback yang sejak pagi tadi belum sempat ia lihat. Di dalamnya, lingerie berwarna ivory lembut, hadiah dari Fahri. Tangannya sempat berhenti sejenak, tapi kemudian tersenyum. Ia mengenakannya pelan-pelan. Potongannya elegan, tidak vulgar, justru membuat tubuh Alia tampak lembut dan menawan. Ia menatap dirinya di cermin bukan sebagai Alia yang dulu sering menangis, tapi Alia yang sekarang, seorang istri, seorang ibu, seorang wanita yang pantas dicintai dan mencintai. Fahri mengetuk pelan pintu kamar. "Alia. Udah siap." Alia membuka pintu, dan Fahri terpaku sejenak melihatnya. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap istrinya dengan kagum. "Aku cantik?" tanya Alia malu-malu. Fahri mendekat, mengambil tangan Alia dan mengecupnya. "Kamu lebih dari cantik. Kamu indah, dari luar dan dalam." 94. Alia tertawa kecil, merasa gugup sekaligus bahagia. Mereka duduk di pinggir ranjang. Fahri mengambil sisir, dan mulai menyisir rambut Alia perlahan-lahan. Dalam diam, mereka saling menikmati kehadiran satu sama lain. "Alia," kata Fahri pelan. "Terima kasih udah mau nerima aku ya." Alia menoleh padanya. "Dan kamu, makasih karena udah datang. Di saat aku hampir berhenti percaya cinta bisa datang dua kali." Fahri memeluk Alia dari belakang,
memeluk tubuh mungil itu dengan hati-hati. Kita nggak sempurna, tapi aku janji, aku akan berusaha jadi suami yang bisa kamu banggakan. Aku nggak janji semuanya mudah, tapi kita bakal jalan bareng. Sama-sama. Alia mengangguk, menahan haru. Malam itu tidak diisi dengan gegap gempita atau kilauan pesta. Tapi justru dengan keheningan yang penuh makna. Alia meletakkan kepalanya di dada Fahri, mendengarkan detak jantung pria yang kini menjadi tempat pulangnya. Sayang, kamu siap? Tanya Fahri menatap Alia tulus. Alia mengangguk, membalas tatapan suaminya yang menggoda. Keduanya berbaring di atas ranjang. Fahri meminta haknya sebagai suami dan Alia memenuhi kewajibannya sebagai istri. 95. Langit masih pekat ketika suara lembut azan subuh menggema dari masjid sekitar rumah. Di dalam kamar pengantin yang sudah mulai hangat oleh cahaya lampu tidur, Fahri membuka matanya lebih dulu. La menoleh ke samping, melihat Alia yang masih tertidur dengan wajah tenang dan nafas yang teratur. Rambutnya berantakan sedikit, tapi justru itu yang membuat Alia terlihat semakin manis di mata Fahri. Perlahan-lahan, Fahri mendekatkan wajahnya ke telinga Alia dan membisikkan kalimat lembut, "Sayang, udah subuh nih. Yuk, bangun." Alia menggeliat pelan, membuka matanya yang masih berat. Melihat senyum suaminya di pagi hari membuat wajahnya ikut merekah. "Udah pagi, iya. Udah. Aku temenin wudhu ya," ujar Fahri sambil membelai lembut rambut istrinya. Alia mengangguk, lalu bangkit dari tempat tidur dengan selimut yang masih menyelimuti tubuhnya. Keduanya bergantian ke kamar mandi untuk wudhu, lalu menunaikan salat subuh bersama. Usai salat, mereka duduk berdampingan di atas sajadah, melanjutkan dengan doa panjang. Dalam doa itu, Alia tidak kuasa menahan air mata bahagia. Ia memohon agar pernikahannya kali ini menjadi pelabuhan yang tenang, rumah yang hangat, dan penuh cinta yang bertumbuh setiap hari. Setelah berzikir, Fahri memandang Alia dan tersenyum. "Kamu nangis." Alia mengangguk sambil tertawa kecil. "Bahagia. Masih nggak percaya semua ini nyata." Fahri mengusap pipi istrinya yang mulai basah. "Ini nyata, dan aku akan terus ada di samping kamu." Setelah suasana khusyuk itu berlalu, Alia bangkit lebih dulu. Ia melirik jam dinding. "Aku mau masak, ya. Hari ini kamu harus makan enak." Fahri ikut berdiri, menahan tangan Alia. "Aku temenin ke dapur." "Enggak usah, kamu istirahat aja. Baru pertama kali jadi pengantin, jangan langsung capek," kata Alia bercanda. Tapi Fahri tetap mengikuti Alia ke dapur. Ia duduk di kursi tinggi sambil memperhatikan Alia yang mulai mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas. Menu pagi ini sederhana, nasi goreng kampung dengan tambahan telur ceplok dan irisan timun serta tomat. Tapi itu adalah makanan kesukaan Fahri. Alia mengenakan celemek dan mulai memasak dengan cekatan. Sementara itu Fahri hanya memandangi istrinya dengan ekspresi kagum. "Kamu tahu nggak?" tanya Fahri tiba-tiba. "Apa?" "Aku selalu suka lihat perempuan masak. Tapi kamu beda. Kamu masak bukan cuma dengan tangan, tapi dengan hati." Alia tertawa kecil. "Gombalnya udah mulai pagi-pagi. Biar harimu indah." Tak butuh waktu lama, aroma harum nasi goreng memenuhi dapur. Alia menata 2 piring di meja makan, lengkap dengan teh manis hangat. Mereka duduk berseberangan, menikmati sarapan pagi pertama sebagai suami istri. "Enak banget," puji Fahri setelah suapan pertama. "Beneran. Beneran.
Ini nasi goreng terenak yang pernah aku makan. 96. Setelah sarapan, mereka duduk santai di teras rumah, menikmati semilir angin pagi. Alia bersandar di bahu Fahri, sementara Fahri sesekali mengecup ubun-ubun istrinya. Pagi yang tenang ya, kata Alia. Tenang, damai, dan penuh rasa syukur, balas Fahri. Setelah beberapa saat, suara tangis bayi terdengar dari dalam kamar. Isa sudah bangun. Alia langsung berdiri dan masuk ke kamar, disusul oleh Fahri. Alia menggendong Isa dan menimangnya, sementara Fahri membantu mengganti popok. Setelah itu, Alia menyusui putranya, dan Fahri duduk di samping sambil memperhatikan dengan takjub. Subhanallah, kamu hebat, Alia, ucapnya lirih. Kamu juga ayah yang luar biasa, balas Alia dengan senyum hangat. Ah, kamu lebih hebatlah, elak Fahri. Kita berdua hebat mas, oh ya aku titip Isa ya. Aku mau cuci piring bekas sarapan tadi, ujar Alia. Biar aku aja sayang, cegah Fahri. Enggak mas, kamu temenin Isa ya. Ajak dia ngobrol, dia lebih senang sama kamu kayaknya. Alia langsung bergerak ke dapur. Sementara Alia sedang mencuci piring di dapur, Fahri duduk di ruang tengah bersama Isa yang sedang digendongnya. Cahaya matahari menembus jendela, membentuk bayangan hangat di permukaan lantai. Udara pagi masih segar, dan suasana rumah terasa begitu tenang. Fahri menatap Isa dalam pelukannya. Bayi itu tampak nyaman, sesekali mengedip pelan, memainkan bibir mungilnya seakan ingin berbicara. Fahri tersenyum, lalu membelai kepala kecil Isa dengan lembut. Hei, nak, bisiknya pelan, ayah tahu kamu belum bisa ngomong. Tapi mulai sekarang, kamu dengar ya. Aku ini ayahmu. Panggil aku ayah, bukan om, bukan paman, bukan yang lain. Ayah. Ya, ayah. Suara Fahri penuh kelembutan, seolah menyampaikan ikrar yang tulus. Isa menatap Fahri sejenak lalu tertawa kecil tanpa suara. Fahri terkekeh, lalu mencium pelan dahi bayi itu. Kita belum lama kenal, tapi ayah udah jatuh cinta sama kamu sejak pertama kali lihat kamu tidur di pelukan ibumu. Kamu tahu nggak, betapa bahagianya ayah bisa jadi bagian dari hidupmu. Alia sempat mendengar dari dapur, dan ia tersenyum haru. Tanpa suara, ia mengintip dari balik tembok dapur, melihat Fahri berbicara lembut seperti sahabat lama pada Isa. Tangannya yang masih basah menutup mulutnya, menahan haru. Fahri kembali berbicara dengan suara pelan. Ayah nggak akan gantiin siapa-siapa. Tapi ayah mau jadi pelindung kamu, teman kamu, pembimbing kamu. Kamu adalah hadiah dari Allah, bukan cuma buat ibu kamu, tapi juga buat ayah. Boleh kan? Ayah bahagiain kamu dan ibu kamu. Isa merespons dengan menggeliat pelan, dan menyentuh wajah Fahri dengan tangannya yang mungil. Gerakan itu seperti jawaban sederhana dari seorang bayi yang menerima kehangatan dari sosok baru yang kini akan menjadi figur penting dalam hidupnya. Fahri memeluk Isa erat. Mulai hari ini, kamu gak akan pernah merasa sendirian. Kita bertiga, ya. Kamu, Umi, dan ayah. Beberapa detik kemudian, Alia datang menghampiri mereka. Ia duduk di samping Fahri dan mengusap pipi Isa yang kini tersenyum kecil di pelukan Fahri. Dia makin nyaman sama kamu, ujar Alia pelan. Fahri menoleh dan tersenyum.
Aku juga nyaman banget sama dia. Dan pastinya sama Uminya juga. Alia tertawa pelan, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Fahri. 97. Makasih ya mas. Udah mau jadi ayah buat Isa. Fahri memandang keduanya wanita yang ia cintai dan anak kecil yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Ini bukan sekadar mau, Alia. Ini panggilan hidup. Mereka bertiga duduk dalam keheningan yang hangat. Tanpa kata pun, cinta mengalir di antara mereka. Dan di pelukan Fahri, Isa yang kini punya ayah baru terlelap dalam damai. Hari itu mereka habiskan hanya bertiga. Alia dan Fahri tidak kemana-mana, hanya di rumah menikmati hari pertama setelah resepsi yang melelahkan tapi membahagiakan. Mereka menata bingkisan-bingkisan pernikahan, membaca kartu ucapan dari para tamu, dan tertawa melihat foto-foto candid selama acara. Hari-hari selanjutnya di rumah mereka dipenuhi tawa, rutinitas baru, dan adaptasi yang perlahan tapi terasa hangat. Alia mulai terbiasa melihat Fahri bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai sosok ayah yang begitu sabar dan menyenangkan untuk Isa. Seperti pagi ini, Fahri baru saja selesai sholat duha di ruang tengah. Masih mengenakan sarung dan kaos lengan panjang berwarna putih, ia segera berjalan pelan menuju kamar tempat Isa sedang bermain di atas kasur bersama Alia. Tapi saat ia sampai, pemandangan yang ia temui membuat senyumnya terbit otomatis. Alia sedang berusaha memasangkan topi lucu berwarna biru langit di kepala Isa, tapi bayi itu terus menggerak-gerakkan kepalanya dengan lucu, menolak dengan gaya ceria. Alia terkekeh. Nak, ayolah, sebentar aja. Umi mau foto kamu buat dikirim ke Onti Mira, katanya sambil tetap mencoba memakaikan topi itu. Fahri berjalan mendekat dan duduk di ujung kasur. Mau aku bantuin nggak? Alia menyerahkan topi itu padanya. Silakan, ayahnya Isa. Tunjukkan kehebatanmu, godanya. Fahri mengangkat Isa dan mengayun lembut tubuh mungilnya. Nak, dengar ya. Ini topi keren banget, kalau kamu pakai kamu bakal kelihatan seperti pilot bayi paling tampan sejagat, ujarnya seakan sedang merayu Isa. Ajaibnya, bayi itu mendadak diam. Fahri pun perlahan memakaikan topi itu ke kepala Isa dengan penuh kelembutan. Alia terpana. Serius. Dia diem. Fahri mengangkat bahu. Iya kan, ayah yang masang. Dia percaya gaya ayahnya udah pasti keren. Alia tertawa geli sambil mengambil ponselnya. Oke, kita foto dulu. Ayo senyum Isa. Mereka berpose bersama, Alia mengambil beberapa jepretan Isa yang kini sudah mengenakan topi dengan gaya seperti bos kecil. Setelah selesai, Fahri kembali menyandarkan tubuh di kasur. Isa berada di tengah-tengah mereka berdua. La mulai tertidur setelah puas bermain. Alia menatap Fahri dalam-dalam. Aku nggak pernah ngangka. Kamu bisa sehebat ini sebagai ayah. Fahri menggenggam tangan Alia. Aku juga nggak ngangka bisa sebahagia ini, tapi entah kenapa, semua terasa tepat. Mungkin karena selama ini, aku memang nunggu momen seperti ini, keluarga seperti ini. Mereka terdiam sejenak, memandangi wajah Isa yang mulai terlelap. Sore harinya, Fahri membantu Alia di dapur menyiapkan cemilan ringan. Mereka saling melempar guyonan tentang siapa yang lebih jago bikin risoles. Saat Alia menjatuhkan potongan wortel ke lantai, Fahri cepat-cepat mengambilnya sambil berkata,
Nap, ini pertanda kalau kamu harus istirahat dan biarkan suamimu yang jago ini yang lanjut bikin. Alia mencibir. Jago dari mana? Baru motong wortel aja gayanya udah kayak chef terkenal ih. Fahri tertawa. Chef di hati kamu, dong. Alia mendecakkan lidah. Klise banget. Tapi ya. Cukup ampuh, ujarnya sambil tersenyum malu. 98. Setelah makanan jadi, mereka menyantapnya di teras belakang sambil melihat Isa tidur di stroller. Hari itu benar-benar terasa sederhana, tapi menyenangkan. Tanpa kemewahan, tapi penuh makna.